Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini adalah video kelanjutan dari materi tentang VLOOKUP. Nah, jadi dalam lookup itu ada dua jenis, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika VLOOKUP itu tabelnya itu biasanya cara bacanya itu ke bawah. Jadi seperti ini HLOOKUP. Jadi cara baca itu ke bawah, jadi gaji golongan 2, gaji pokoknya 3 juta, golongan 3 4 juta, dan sampai golongan 4 itu 5 juta. Jadi cara bacanya itu sesuai dengan kolomnya kolom keberapa, karena dia tuh ngebacanya ke bawah. Sedangkan HLOOKUP, jadi bedanya HLOOKUP di sini, dia itu tabelnya ke samping cara bacanya, seperti ini contohnya. Gaji pokok golongan 2 3 juta, golongan 3 4 juta, golongan 4 5 juta. Jadi cara bacanya sebuah tabel untuk HLOOKUP itu ke samping. Makanya dia itu dinamakan HLOOKUP karena dia itu horizontal karena ke samping. Jadi nanti yang dilihat bukan secara kolomnya tapi secara barisnya. Kita coba contohkan. Kita buat tabel seperti contoh. Jadi kan seperti ini misalkan. Kita blok, lalu kita pilih all border. Seperti biasa di sini nomor, nama, jabatan, golongan, gaji, pokok. Salah 2. Namanya misalkan ya, ini contoh saja, A B C D E, ini nama contoh. Golongannya jabatannya itu ketua, wakil, anggota, wakil. Di sini golongannya 4 3 2 salah 2, di sini 3, lalu 4. Nah, berarti gaji pokok ini diisi dengan rumus Excel. Jadi rumus yang dipakai itu menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena di sini tabel bantunya ini dia itu cara bacanya Cara bacanya itu ke bawah. Jadi ke bawah berarti dia itu vertikal. Berarti berdasarkan kolomnya. Jadi kita coba di sini. Misalkan di sini tabel bantunya itu di sini golongan, di sini gaji pokok golongan 2 3 4. Di sini 3 juta, itu 2 3 4 5 6, terus 4 juta, tuh warga 4 6, 5 juta, tuh warga 4 6. Nah, kita blok seperti ini. Kita klik all border. Nah, sudah jadi. Jadi cara pengerjaannya di sini menggunakan seperti biasa dalam rumus Excel harus diawali dengan tanda baca sama dengan VLOOKUP buka kurung, sel acuannya berarti di sebelahnya. Ingat, kalau rumusnya di sini berarti sel acuannya pasti di sebelahnya, bukan di atasnya atau bukan di bawahnya, harus sejajar berarti di sini. Nah, kalau sudah tanda pisah, ingat-ingat tanda pisah itu setiap aplikasi Excel yang sudah kalian install itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik koma seperti saya, ada juga yang menggunakan koma. Jadi tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Selanjutnya, nah setelah itu kita blok golongannya di sini. Kita blok seperti ini. Nah,
Lalu kita tekan F4 untuk mengunci tabel acuan ini ketika rumusnya digeser ke bawah atau ditarik ke bawah itu dia tidak ikut berubah ke bawah juga. Kalau sudah, kita tanda pisah lagi. Lalu kita lihat kolomnya keberapa. Ingat, kalau menggunakan rumus VLOOKUP, cara melihat tabel acuannya itu berdasarkan kolom. Jadi di sini kolom ke-1. Yang ini berarti kolom kedua, berarti golongan itu kolom ke-1, gaji pokok kolom kedua. Berarti kalau misalkan gaji pokok yang mau dimasukkan atau mau dipindah ke sini, gaji pokok berada tepat di kolom kedua. Berarti kolom kedua, ini kan di sini ada tabelnya ini, terus lookup value-nya itu yang ini, terus kolom index number-nya, itu nomor keberapa kolomnya ini, kolom indeksnya keberapa, jadi kedua, tanda pisah. Nah, di sini kita pilih false. Nah, jadi tutup kurung, lalu enter. Klik 2 kali. Nah, berarti di sini akan terkopikan secara otomatis berdasarkan sel acuan yang di sini. Sel acuannya adalah golongan. Kalau misalkan yang diminta adalah golongan keempat, berarti yang muncul pasti gaji pokok untuk golongan keempat, yaitu 5 juta. Kalau yang diminta 3 berarti 4 juta. Kalau yang 2 berarti 3 juta. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Berbeda kalau misalkan seperti ini. Misalkan kita copy. Nah, ini kita hapus clear content, lalu kita buat ke samping seperti yang dicontoh seperti ini. Berarti di sini golongan 2 3 4. Di sini gaji pokok. Ini berarti 3 juta, 4 juta. Tinggal kita berikan garis agar menjadi sebuah kolom. Nah, ini kan berbeda. Cara bacanya itu ke bawah. Ke bawah, sedangkan ini ke samping. Karena ke samping ini kan berarti dinamakan horizontal. Berarti di sini menggunakan HLOOKUP, bukan VLOOKUP. Jadi HLOOKUP buka kurung HLOOKUP buka kurung. Lookup value-nya berarti sel acuannya itu yang mana? Berarti ada di sebelahnya dong. Berarti di sini. Nah, tanda pisah lagi. Tabel array-nya. Tabel array-nya ini berarti yang di sini. Kita blok ini di sini. Nah, kalau sudah, tekan F4. Nah, untuk mengunci tabelnya ini agar tidak bergerak ketika rumusnya ditarik sampai ke kolom yang paling bawah. Tanda pisah lagi, terus kita lihat di sini cara melihatnya bukan berdasarkan kolom, tapi berdasarkan baris. Ini ke sini adalah baris pertama, yang di bawahnya adalah baris kedua. Kalau yang VLOOKUP dia itu kan dari sini, kolom ke-1, kolom kedua. Kalau VLOOKUP dia itu ke bawah, jadi ini kolom ke-1, kolom kedua. Sedangkan untuk HLOOKUP dia itu melihat dari barisnya secara horizontal. Berarti baris ke-1, lalu ini baris ke-2. Jadi yang mau dipindahkan ini yang ini. Berarti ada di baris ke-2. Tanda pisah, terus pilih false. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya pasti sama seperti yang di sini. Nah, jadi perlu diingat-ingat kalau misalkan tabel bantunya ini kan tabel bantu. Kalau tabel bantunya ini ke samping cara bacanya, berarti dia itu menggunakan rumus HLOOKUP karena horizontal itu ke samping. Sedangkan kalau tabelnya itu ke bawah, berarti dia menggunakan VLOOKUP karena vertikal. Tugas kalian silakan membuat seperti ini tabelnya, lalu kerjakan dengan dua macam cara. Dengan cara VLOOKUP,
Dan cara yang kedua menggunakan cara halukap. Nah, jika sudah, silakan nanti dikumpulkan di e-learning Monsumenep juga bersamaan dengan tugas yang sebelumnya, di video sebelumnya yang VLOOKUP. Jadi ada 2 tugas di sini dalam pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan, dan jika ada pertanyaan langsung wapri ke nomor yang sudah saya sediakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.